Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Ratapan pasal 2 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Pada saat kemarin kita membaca kitab Ratapan, kemudian kita berdoa bersama. Kita ada saat bersama kita menangis, mencucurkan air mata kita untuk mengingat kembali orang yang keluarga, orang rumah yang kita kasihi. Dalam menghadapi duka, kita tidak bisa lepas dari tahap ini. Karena sering saya merenungkan kalau saya hidup di zamannya Yeremia, bagaimana saya menghadapi akan hancuran di masa itu. Dan saya seorang nabi mendengar suara Allah. Kalau saya tahu nasib dari segala yang hidup, sesungguhnya saya ingin melompat dalam di tengah di saat kita meratap seperti kalau orang rumah kita meninggal. Mungkin kita akan berkata tidak apa-apa, nanti kita di surga akan ketemu. Kita merenungkan indahnya di surga, tetapi kalau kita dasar manusia, kita ingin melewati masa duka dan ingin langsung meloncat ke masa yang indah. Mungkin kamu bukan demikian. Mungkin kita hidup dalam tekanan, bukan hanya secara pembenaran, tapi kita yang terpisah, atau kita menolak untuk menghadap kesedihan dalam hati. Dan dalam minggu ini Tuhan menggunakan Ratapan untuk berbicara kepada kita dan juga kepada kita bagian orang Lewi untuk berkata-kata. Ratapan itu perlu, dan kita mencucurkan air mata kita berkeluh kesah itu juga perlu. Di pasal 2 Ratapan kedua juga menggunakan kata abjad. Setiap saya menggunakan nyanyian ratapan, syair ratapan, mengapa setiap meratap harus menulis syair dengan abjad? Kalau kita lagi meratap, kita ingin mencurahkan segala perasaan kita. Tapi adakah kamu mengalami di masa kamu merasa merana, kata-kata pun tidak bisa diucapkan, bahkan penderitaan kamu tidak sanggup lagi untuk mengungkapkan? Jadi di sini penyair menggunakan abjad dari Ibrani untuk menyampaikan. Walaupun aku tidak bisa mengungkapkan, maka aku menggunakan seiring dengan aturan abjad untuk mencapai seperti bahasa Inggris ABC. Pada saat sudah tidak dapat berkata-kata, di dalam menurut syair abjad ini menyampaikan hati mereka, bukan dengan kekacauan, tapi setahap demi setahap untuk disampaikan, seperti hubungan suami istri. Waktu kamu mengungkapkan ABC menurut urutan diungkapkan, seperti menghadapi di zaman Yeremia, melihat kerentan negara dengan kata-kata yang tidak bisa diungkapkan, menggunakan dengan huruf di sini disampaikan selangkah demi selangkah untuk membantu menyampaikan. Dan juga saya merasa Tuhan membantukan kita Ratapan agar kita dapat mengungkapkannya setahap demi setahap. Pertama, di pasal pertama, Ratapan mengatakan penderitaan. Satu serangan yang datang. Di kedua, pasal kedua, bukan satu jajahan yang seketika datang atau seketika musuh hendak menghancurkan kota Yerusalem, tetapi bukan hanya dijajah orang, tetapi di dalam
melihat situasi di sini, melihat siapa musuh sesungguhnya, bukan Babel, bukan Asyur, tapi Tuhan sendiri. Jadi saya menggunakan beri tema di hari ini di dalam murka Tuhan. Dalam murka Tuhan, orang bagaimana bisa menanggapi. Situ kita bisa kita berseru. Dalam kesusahan hidup kita mendapat serangan dari orang, atau kita dikatai orang, atas menghadapi kecelakaan, seketika kehilangan harta, atau di dalam sakit seketika kehilangan orang rumah, yang mudah kita cernakan yaitu pekerjaan musuh. Kalau kita renungkan kembali lebih dalam lagi, apakah ini juga atas izin Allah? Bagaimana kita menanggapi? Kita tahu setiap perkara itu juga atas izin Allah, tetapi kita tidak bisa menerobosi kunci penghangatan kita. Kalau bencana ini datang dari Allah, kalau kita katakan, maka kita tidak susah untuk dapat terima. Bahkan menghadapi penderitaan, bagaimana kita menanggapi? Yeremia menggunakan rataman untuk menanggapi, dengan keluh kesahnya, dengan kesedihannya untuk menanggapi, dengan seruannya, permohonannya untuk menanggapi. Kita masuk di dalam kitab Ratapan ayat 1-7. Musuh dan Tuhan di dalam kesesakan hanya bisa berkeluh kesah. Tuhan seperti musuh. Dia mengira ini semua adalah kehancuran ini oleh karena musuh Tuhan, tapi di sini rupanya adalah penghakiman dari Allah. Di sini yaitu how. Dia di situ berkeluh kesah, dan di dalam betapa apa yang terjadi, mengapa, how. Satu kata keluhan, dia katakan, betapa Tuhan murka, mengapa engkau menutupi Putri Sion dengan awan dan kemarahannya, mengapa engkau melemparkan kemuliaan Israel dari langit ke bumi, mengapa kamu tidak ingat akan tumpuan kakinya? Sebab Tuhan ingat, dia ingat bahwa bumi adalah tumpuan kakinya. Tumpuan kakinya seperti di bait suci, seperti tabut perjanjian Allah, di mana Allah berada. Tapi ia berkata, Allah, engkau tidak mengingat tumpuan kakimu. Engkau lupa akan ikatan janjimu dengan manusia. Bukankah engkau berkata, di saat orang bertobat murkamu akan lenyap, reda? Sekarang meratap. Mengapa engkau tidak mengikatkan? Ayat kedua. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnah segala ladang Yakub. Bukan dimusnahkan oleh Babel, tetapi Tuhan sendiri yang memusnahkannya. Di zaman Firaun, dia memberikan jaminan bagi umatnya dan juga merupakan sebagai pemimpin. Di sini dia menghancur segala kemarahannya. Ia mencampakkan bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpinnya, dan murkanya menyala-nyala. Ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangannya, dan pada waktu Siteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala, yang menjilat di sekelilingnya. Di sini pada saat penghakiman, Allah seperti musuh. Dia di sini tidak ada kata yang bisa disampaikan. Dia hanya berkeluh kesah, dia hanya bisa meratap. Mengapa engkau sendiri menghancurkan kota Sion yang engkau dirikan sendiri dengan tangan sendiri?
dia dia mengacung tangan kanannya, membidik panahnya kepada seteru, seperti dia membentuk panahnya musuhnya kepada Israel. Dia juga membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri di orang Israel. Kemudian dikatakan Tuhan telah seperti seorang musuh. Dia segala jaminan Tuhan sendiri yang menghancurkan. Dan putri Yahuda di situ dalam perkabungan dan ratapan, dia merusak sendiri kemahnya. Kemahnya adalah bait sucinya. Dia mendiri bait sucinya. Sekarang di tengah-tengah Israel dia sendiri hancurkan. Dia lebih baik bait sucinya jatuh di tangan musuhnya. Dia menghancurkan semua tempat pertemuannya, di mana di tempat ini merupakan tempat perayaan hari raya, merayakan hari Sabat, tetapi di dalam murka Allah dia menghina di mana para imam, para bangsa, pada raja. Dia mencemari sendiri bait sucinya. Di situ ada suara keramaian, tetapi di situ bukan suara kegirang, tetapi di situ bukan keramaian seperti hari raya. Tapi di situ mereka membuat kegaduhan di bait Tuhan. Di sini dia ada kata yang ia sampaikan dan tidak ada kata untuk menuduh Allah ini, tapi yang hanya bisa ia katakan berkeluh kesah dan meratap. Mungkin bagi kita mungkin akan memilih untuk marah kepada Allah, bahkan kita tidak percaya kepadanya. Dan kita percaya kepada Allah ini supaya dia melindungi aku. Percaya pada Allah ini supaya dia melindungi aku. Kalau kamu sendiri yang mengambil damai sejahteraku, Allah yang mengambil damai sejahtera, aku akan meninggalkan kepercayaanku dan aku akan menyembah berhala dan yang mencari yang ada kemungkinan yang lebih memungkinkan. Saudara semua, keluh kesah ini merupakan iman yang terakhir, dan tetap berpegang pada takut akan Allah. Tuhan begitu murka, tetapi Tuhan masih tetap Tuhan yang ada di dalam hatinya. Saudara semua, menghadapi sempat kesusahan atau satu bencana, ada kalanya kita tidak mengerti, tetapi kita tidak mengerti atau keraguan itu dua perkara. Kita tidak mengerti atau keraguan kita itu dua perkara yang berbeda. Kamu bisa tidak mengerti, tapi saudara semua, tapi kamu bisa bertanya mengapa. Kamu bisa tanya mengapa. Kadang kita menghadapi bencana dalam hidup kita. Kita hidup di dalam kondisi demikian, kita selalu ingin bertanya mengapa. Mungkin yang kamu hadapi adalah pihak yang kamu gembalakan atau orang-orang yang belum percaya atau keluarga. Reaksi kita yaitu kita ingin menyelesaikan segala perkara mereka. Kita tidak suka mendengar orang bertanya mengapa. Atau di dalam hubungan suami istri, kalau pada saat orang sedih, pada saat orang bertanya mengapa, terlebih lagi saudara, para saudara kita, kamu pun akan bertanya, mengapa kamu bertanya mengapa, maka aku berikan jawab bagimu. Kalau kamu bertanya jalan keluar mana, aku dengan secara akal aku memberikan jalan keluarnya kepadamu. Tapi Yeremia tidak demikian. Dengan ratapan keluh kesah hatinya ia utarakan, walaupun tidak ada jawaban. Pada saat kita menghadapi penderitaan Tuhan, kita bisa di dunia ini bahkan tidak ada jawaban, bahkan tidak bisa kamu terangkan
Sion yang dikasih Allah dengan tangannya sendiri dihancurkan Allah dengan tangan Babel untuk menghancurkan yang Ia kasih. Kita tidak dapat berbuat apa-apa dan juga tidak ada jawaban. Kalau kita merenungkan ini merupakan penghakiman, tapi hal ini terlalu jauh. Kita renungkan kalau kamu di dalam kota itu, di dalam kota di mana di situ adalah kota Allah, kamu akan bertanya, mengapa? Kalau kamu tidak memilih untuk menuduh Allah, kita pun bisa memilih untuk berkeluh kesah dan bertanya mengapa, dan bertanya mengapa, betapa Tuhan murka dengan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Kita bisa bertanya dalam hidup kita, mengapa? Kita bisa di situ berkeluh kesah. Bahkan hari ini saya ingin memberikan tahu saudara-saudari ini, tidak perlu cepat mencari jawaban. Kamu tidak akan menjawab orang mengapa Allah seperti musuh. Kalau musuh ya musuh, kita tidak bisa dua-duanya kita tarik menjadi satu. Tapi dalam situasi yang demikian kita harus ingat, curahkanlah keluh kesahmu, biar ketidakmengertianmu. 8-11 seluruh kota dihancurkan, ratapan dengan air, cucuran air mata, keluh kesah. Curahkanlah air matamu agar kesedihanmu dicurahkan walaupun tidak mengerti. Pada saat melihat 8-9 di sini Nabi melihat kota Yerusalem satu persatu dihancurkan. Ayat 11 ayat 7 katakan dia membidik tanahnya. Kemudian lihat 8 Tuhan memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion seperti ini sudah tidak bisa dipulihkan. Bersama semuanya dihancurkan. Tuhan menghancurkan pintu-pintunya dengan tangan Tuhan sendiri. Seperti di dalam film-film, bagaimana reaksi para raja, para pemimpin, mereka akan pergi ke bangsa-bangsa asing. Raja-raja dan pemimpin berada di antara bangsa-bangsa asing. Mereka melihat bagaimana waktu Raja Israel terakhir, yaitu matanya dicongkel, anak-anaknya dibunuh, kemudian diasingkan ke Babel. Dan di sini para nabi-nabi tidak ada petunjuk dari Tuhan dan tidak dapat mendengar suara Allah lagi, diam. Bahkan para tua-tua mereka tertekun, mereka menaburkan abu di atas kepala, menggunakan kain kabung, dan darah-darah Yerusalem menundukkan kepala ke tanah. Ini gambaran kita waktu kita membaca kitab Ester. Pada saat Mordekai tahu bahwa kaumnya hendak dan bangsanya hendak dimusnahkan, semua dalam bencana, terlebih lagi hendak membinasakan kaumnya. Dia sebagai tua-tua, penatua, dengan tiada kata ia di situ berkabung. Pada saat itu di sini keluarlah air mata pun mengalir. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku. Dan bahkan keruntuhan putri bangsaku jatuh seperti kanak-kanak dan bayi di lapangan kota. Dan para bayi anak-anak itu bertanya, di mana ada roti dan anggur? Makanan biasa saja, adakah yang bisa dimakan? Saudara semua, dari
kesedihan menjadi satu tangis, dari ratapan menjadi tangisan dengan mencucurkan air mata. Ini tanggapan dari Yeremia. Dia bisa untuk marah kepada Allah atau dia langsung menyuruh orang untuk bertobat. Semua ini telah ia lakukan. Dia di sini dengan membiarkan air matanya bercucuran. Di sini saya melihat gambaran bahwa Allah yang Maha Kuasa, dia melihat tahu, dia Maha tahu, dia melihat segalanya. Pada saat kita menangis, itu bukan satu pengutaran emosi kita, tetapi terhadap pihak siapa yang kita utarakan. Dan Yeremia dia menangis mengapa ditulis di Alkitab. Hatinya hancur. Siapa yang bisa melihat? Allah melihat. Pada saat kita menangis, air mata merupakan ya interaksi kita dengan Allah. Jangan lewati proses ini. Di dalam titik terendah kita bisa menangis. Tidak perlu menjadikan kita untuk langsung bangun kembali. Tidak perlu untuk bertanya mengapa penderitaan datang. Di dalam pada saat kita di sini dalam merana kita, penderitaan kita, biarlah air mata bercucuran. Kemudian 13 sama dengan ayat 11 12 merupakan ayat 13 sampai 15. Kembali fokusnya kembali ke di awal gambaran. Dikatakan, apa yang dapat kunyatakan kepadamu, dengan apa aku dapat menyamai engkau ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion, karena luas bagaikan laut reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan engkau? Di sini di ayat 13 ada di situ aku. Di depan bisa dijelaskan itu adalah Yeremia sendiri, para di sini pengarang, dan bersamaan waktu ada kemungkinan aku ini ada kemungkinan Allah sendiri. Pada saat aku mencucurkan air mata dengan mataku pusam, Allah bisa berkata kepada Yerusalem, dengan apa yang bisa aku katakan kepadamu, dengan apa aku bisa dibandingkan denganmu, hai putri Yerusalem, bagaimana aku dapat menghiburmu? Kehancuranmu sangat luas. Siapa yang dapat menyembuhkanmu? Saudara semua, pada saat kita berdoa dengan mencucurkan air mata, ada kalanya kita mendengar tangisan dalam hati kita, tapi kamu dapat merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengahmu. Pada saat dalam hatimu berkeluh kesah, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dia bisa membantu kita untuk mengalirkan, mencucurkan air mata, membantu kita untuk kata-kata yang tidak dapat bisa kita ungkapkan. Dia menolong kita walaupun situasi tidak langsung berubah, tetapi kamu percaya dia melihat setiap air matamu dan kata-kata yang tidak bisa diungkapkan. Roh Kudus berdoa untuk kita. 13-15 mengatakan, karena alasan mengapa menghadapi bencana ini, sebab mereka para nabi-nabi melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali dan mengeluarkan bagimu dari lamaran dusta dan menyesatkan. Dan orang lewat bertepuk tangan karena engkau. Di sini mengatakan alasan mengapa runtuhnya kerajaan. Hati-hati dengan kata yang manis. Lebih baik orang lain menyatakan dosa-dosa kita, supaya daripada kita sampai kerajaan kita diruntuhkan.
dan kata-kata manis enak didengar. Tahukah mungkin kata dusta di dunia itu apa? Pada saat Babel telah merajai pada kata-kata manis dan berkata kepada raja dan rakyat, tidak ada terjadi sesuatu. Allah melihat semuanya, tiada terjadi apapun, dapat semuanya dalam aman dan damai. Tapi Yeremia berkata, bukan, tidak demikian, tidak demikian. Dan ada kata kita melihat kata-kata manis, kalau kita mendengar, kita langsung akan dalam penghakiman Allah. Bahkan kata-kata yang walaupun kita akan mengatakan bahwa mereka akan diangkut ke pembuangan, tapi di sini kata-kata palsu menjanjikan kata-kata yang manis. Ada kalanya manusia ingin mendengar kata yang ia inginkan, tidak ingin mendengar kata yang kebenaran. Ini yang dilihat oleh Nabi. Kita harus berhati-hati. Bahkan gunakan air matamu. Pada saat air matamu keluar, maka pikiranmu akan lebih jelas. Tapi jangan tergesa-gesa untuk mencari jawaban. Biarlah air matamu mengalir terlebih dahulu. Pasti ada jawaban, dan jawaban yang tepat untuk dalam hatimu. Tapi kita tidak perlu menggunakan jawaban, kita tidak perlu memberi jawaban bagi saat orang bersedih. Cukup untuk menemani dia dan berikan hasil, dan akhirnya mereka pun akan menemukan jawaban. Kita belajar agar perasaan kita bisa dikeluarkan. Di bagian ketiga 16-21, berkeluh kesah seperti air, berdoa, berseru dan memohon. Di sini dikatakan ayat 18-19. Di situ dikatakan ayat 16, dikatakan musuh membuka mulutnya. Ayat 17, Tuhan telah melakukan apa yang Dia rencanakan. Dia telah mengedapkan firman-Nya dan Dia mengizinkan musuh Dia membiarkan musuh untuk meninggikan kekuatannya. Itu telah ditentukan Tuhan. Jatuhnya Israel telah ditetap dalam rencana Allah. Tapi kita tahu akhirnya Israel juga akan balik kembali, dibangun kembali. Bahkan kita tahu Yesus pun kita tahu datang di dunia untuk menyelamatkan. Tapi ratapan kita tidak, itu tidak begitu penting. Dan di sini terus untuk memberikan semangat kita berseru kepada Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Yerusalem, cucurkanlah air matamu bagaikan sungai siang dan malam. Jangan kau berikan dirimu istirahat, jangan matamu tenang, jangan menghapus air matamu, biarkan dia bercucuran. Ini adalah hubungan interaksi antara manusia dengan Allah. Dan juga di sini, bangunlah mengerang pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam, curahkan isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Di sini pada saat kamu dalam kesesakan, kamu bisa untuk mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, tapi kamu dapat mencurahkan isi, mungkin di dalam ketidakmengertian hal yang tidak sah atau penyesalanmu, kata-kata yang belum bisa kamu utarakan, tetapi kita bersyukur ada Allah kita bisa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita. Dikatakan, angkatlah tanganmu kepada anaknya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung jalannya.
di dalam cucuran air mata, doa cucuran Allah dengan mencurahkan isi hati dalam cucuran mengangkat tangan berdoa 20-21 merupakan ini panggilan dari pihak orang pertama. Seperti kota Sion mendengar akan nasihat Nabi, seperti mereka mendengar dikatakan Putri Sion mendengar dikatakan, lihatlah Tuhan dan tiliklah. Kamu lihat perempuan, anak-anak Nabi. Apakah di tempat kudus Tuhan harus dibunuh nabi dan iman? Ayat 21. Bahkan musuh telah membunuh darah-darah taruna. Dalam ratapan kita tidak membayangkan bagai jawab di akhir. Pada saat kita menyanyikan ratapan, hati kita ada ruang. Mengapa membawa satu pertemuan yang indah kembali? Kita lihat di film-film, kita selalu mengharapkan ada mujizat terjadi, baik itu penghiburan. Banyak para di situ dalam film-film sampai akhirnya, walaupun itu satu bencana akhirnya, tetapi dalam yang terakhir merupakan satu kesedihan, seperti kesedihan akan berlalu, akan tenang kembali, seperti para pahlawan-pahlawan, atau akan ada hasil dengan yang baik, diakhiri dengan yang baik. Tetapi ratapan bukan demikian. Yang terakhir dari ratapan mungkin lebih dalam lagi, akan disertai dengan tangan atau tangisan. Allah menggunakan ratapan untuk pada rakyatnya. Ada kalanya kita berseru, ada kalanya kita meratap, ada waktunya kita pun di sini menunjukkan air mata terhadap orang yang kita cintai meninggal. Kita tidak mengerti. Jangan hanya kita diam saja. Katakan pada perasaanmu. Pada saat kamu tidak bisa mengutarakan kata-katamu, curahkan ke dalam Roh Kudus ada di dalam hatimu. Kita harus gunakan kesempatan untuk menyatakan kasih, menyatakan ketidakpahaman kita. Ada kalanya suatu hari akan menjadi baik, tapi di dalam proses ini Allah menulisnya di dalam Alkitab agar pengarang mendapatkan penghiburan dan dapat menghibur lebih banyak lagi orang lain. Kiranya Tuhan menggunakan kitab ratapan berkata-kata kepada kita. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, Engkau menguji hati orang, Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Kami membuka hati kami, tidak lagi menyembunyikan diri. Tuhan, pada saat kami lebih dalam lagi menyalami, agar kami dapat mendapatkan Engkau, serahkan hati kami kepadamu.
menjadi kekuatan bagi kita sebagai terang dalam jalan kita, kekuatan kita untuk melangkah. Tuhan, kami datang di hadapan kami melihat wajah-Mu, saudara semua. Mari kita berdoa. Kita datang, kita mencari Allah. Pada saat apakah kamu melihat wajahnya? Mari kita berdoa, berikan kerinduan kita, curahkan isi hati kita. Kita berpegang pada katakan, Tuhan, aku begitu merindukan Engkau dan ingin bertemu dengan Engkau. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Engkau. Beritahu Tuhan agar mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami rindu untuk melihat Engkau. Tuhan, buka hati kami. Tuhan, tolong kami untuk menghadap Engkau muka demi muka. Tiada yang menghalangi dengan yang nyata. Tuhan, pada saat kami pejamkan mata, di dalam jiwa kami melihat Engkau. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Kami dalam situasi apapun, Tuhan, kami mohon kepada Engkau agar kami melihat Engkau, Allah yang ada di dalam kehidupan kami secara nyata. Melihat Engkau, ya Tuhan. Tolong kami agar lebih lagi kami merindukan Engkau. Tuhan, kami tidak mau melangkah sendiri. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak mau mengikuti akal pikiran kami untuk berjalan, tapi mengikuti jejak langkah-Mu, agar kami melihat wajah-Mu. Melihat wajah-Mu. Ratapan 2 pasal 14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Maka mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Para nabi di Israel tidak mereka berdusta sehingga orang Israel diangkut ke tawanan. Hari ini pun kita harus berjaga-jaga. Saya mengundang para siswa, kalau mempunyai talenta doa profetik untuk saya mengundang saudara saya dan menyuruh mendoa kepada Tuhan, mengingatmu untuk Tuhan mengingatmu satu kata. Dan kalau staf rekan gereja cari kepala departemenmu, Tuhan mengingatkanmu apa? Cuma untuk mengingat mereka satu kata dan memberkati dia. Para murid, para siswa juga adalah nabi. Dengan satu kata mengingatkanmu, dikatakan hari ini Tuhan mengingatkan kamu apa? Jangan kata terlalu banyak atau lihat penglihatan apa, tapi hanya hari ini Tuhan mengingatmu apa. Kan gereja atau cari kepala departemen. Kalau kepala departemen tidak ada juga di sana atau di WhatsApp. Atau di WhatsApp kepala departemen peringatkan aku hari ini, ingatkan aku perlu diingatkan.
每個人都要被服侍，除非你係策展同埋部長啫。你揾你組長都得嘅，如果你組長喺度，你揾你組長都得嘅。你同佢講我唔想滅亡啊，你提醒我啊。Ingatkan aku tidak mau binasa. Kita perlu berubah, kita jangan berdusta. Ia kasihi pasti dihajar. Kalau kita pun bisa berdoa untuk kita, waktu kita mungkin Tuhan mengingatkan kita sesuatu, kita bawa dalam doa. Tuhan tolong aku untuk berubah. Tuhan tolong aku untuk berubah.
Kudus untuk memberitahukanmu apa yang harus mengubah atau mengoreksi hidup kita. Roh Kudus yang bertata di dalam hidup kita, bertata di dalam hati kita. Haleluya. Tuhan, Engkau yang menjadi Raja di dalam hati kami, bukan kami sendiri atau bukan hanya kenyamanan kami sendiri, tapi Tuhan, seluruhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, mohon Engkau untuk membimbing. Tuhan, penuhilah kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Saudara-saudara semua, kita peratapan hari ini setiapnya bertanya, oh betapa Tuhan menutupi Putri Sion dengan awan dan dalam kemurkaannya. Mungkin di dalam hidup kita pun bertanya, mengapa? Mungkin kita bertanya juga, sekali lagi kita menghadapi mungkin orang rumah kita meninggal atau kita mengalami rumah tangga retak, tapi saat ini perasaanmu belum bisa dikeluarkan atau kamu mesti tetap bertahan. Oke, aku tetap bertahan, aku bisa melewati, tetapi perasaanmu belum bisa dikeluarkan, kamu belum bisa menangis, bahkan kamu belum pernah mencurahkan isi hatimu dan kamu menutup dirimu sendiri, bahkan membiuskan dirimu sendiri, bahkan kamu kekuatan bagi berseru dan seru pada Tuhan pun sudah tidak ada. Apakah dalam situasi ini kamu menderita dalam pergumulanmu, tapi kamu tidak, perasaanmu mendapat kelegaan? Kita bisa di hadapan Tuhan, kita bisa meratap, bahkan di hadapan Tuhan kita dapat berseru. Adakah saudara-saudari yang demikian? Tabasi berbagi perkara yang kamu hadapi, atau sekarang kegelapan yang lagi dihadapi, apakah itu? Dan saling berbagi dan juga saling berdoa. Kalau orang rumahmu atau kerabatmu meninggal dunia, kalau karena orang rumahmu meninggal dunia, kamu belum pernah di hadapan Tuhan berkata akan perkara ini, katakan kepada kamu, cari seseorang, sudah katakan sudah akan penyesalanmu itu mana. Atau bencana, atau rasa, atau kesedihan, atau seperti wangfuk istirahat, atau di tempat kerjamu, rumah tanggamu, mungkin kamu di situ mengalami satu penderitaan. Cari orang yang kamu kenal, beritahu pada dia, katakan perasaanmu, apa yang terjadi. Saya pernah melakukan doa kesembuhan karena dia papanya sakit kanker, meninggal, tapi dia belum punya kesempatan untuk berbicara. Jadi ini selalu disimpan dalam hatinya, akhirnya dia kena kanker. Jadi situasi yang demikian harus diutarakan.
Waktu kamu berbagi, aku melihat satu telinga yang sangat besar. Tuhan berkata, aku bersedia untuk mendengar. Aku ada di sini menunggu curahan isi hatimu. Aku bersedia untuk memelukmu. Tanganku terbuka untuk menampung perasaanmu. Bukalah, curahkanlah kepada isi hatimu. Jangan merasa kamu cukup. Katakan sekali saja, kamu coba, kamu dapat merasakan perasaanmu. Atau kita pernah di antara kita pernah mengucapkan sumpah batin, merasa dunia ini tidak ada orang yang memahamimu, bahkan yang hatimu mungkin Allah pun tidak mengerti akan kamu. Bahkan ada orang dalam pikiran dari kecil, ada orang berkata menangis itu tidak ada gunanya, sedih itu tidak ada gunanya, harus dihadapi dan harus keluar. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita lepaskan, kita mohon Tuhan ampuni kita punya pikiran yang demikian, bahkan kita selalu berpegang. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak mau pikiran yang demikian. Kiranya Engkau masuk di tengah dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan masuk, ada di dalam hidup kita. Bersama kita berdoa. Mohon Tuhan, Engkau memenuhi saudara-saudari kami. Roh Kudus, kami menyambut Engkau dalam hidup kami. Saya mengundang saudara-saudari semua, kamu datang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, agar Tuhan berkata-kata, berbicara di dalam hidupmu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan berdoa. Kami di hadapan Tuhan, kami berdoa. Yang kami berperasaan, kami serahkan kepada Engkau. Kami serahkan akan kesedihan kami kepada Engkau. Kami tidak mau sendiri, dan bahkan kami berkata kepadamu bahwa mengandalkan diri kami sendiri kami tidak kuat dan kami tidak bisa. Tuhan, berikan hari ini agar kami melihat. Tuhan, beri kami hari ini untuk melihat pada saat kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, tolong kami merasa banyak sekali akan kesedihan pada saat kami beritahukan, seperti kami tidak menjadi orang yang tidak tahu bersyukur. Pada saat kami beritahukan, pada saat kami tidak mengerti, sepertinya kami tidak percaya Tuhan, sehingga kami tidak berani untuk mengungkapkan isi hati kami. Tapi pada saat hari ini saya melihat satu gambaran. Saya melihat di situ Tuhan, Dia menangis. Saya melihat Tuhan menangis.
Tuhan, Engkau Maha tahu, tetapi Engkau lebih lagi tahu akan perasaan kami. Tuhan, Engkau mengasihi Engkau, tetapi kami sendiri pun adalah orang-orang yang berdosa. Di dalam hati Engkau pun tidak mengerti mengapa manusia bisa sesat, padahal kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, tapi kami masih di dalam dosa. Tuhan, agar kami tahu, agar kami dapat merasakan bahwa Engkau mengerti pada kami. Pada saat Engkau melakukan penghukuman, Engkau lebih sedih hatimu. Engkau tidak bersedia. Kami semua adalah orang yang berdosa. Seharuslah kami mendapatkan upah dari dosa. Tapi Tuhan, Engkau tidak berdosa. Kiranya Engkau membantu kami pada saat kami datang di hadapan Engkau, pada saat mencurahkan isi hati kami. Biarlah kami dapat, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Sembuhkanlah kami. Dalam hadirat-Mu, Engkau Allah, tetapi Engkau peduli pada kami. Engkau di surga, tapi Engkau bersedia diam di tengah-tengah manusia. Ini adalah kasih-Mu, kepedulian-Mu. Engkau menerima kami, perkenanan-Mu. Bahkan Engkau tahu kami lagi bersedih. Tuhan, biar kami masuk di dalam Engkau, dapat merasakan hadirat-Mu, mengalami Engkau. Saudara-saudara, mari kita berdoa pula. 20 dikatakan, lihatlah ya Tuhan dan perhatikanlah. Pada saat kita berseru, kita melihat Tuhan, melihat kita mewakili kota kita, berseru kepada Tuhan untuk menghentikan murka-Nya. Kita sebagai wakil, seperti dikatakan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Jangan kau berikan pada Israel dan janganlah matamu tenang. Kita berseru bagi Hong Kong. Kita berdoa untuk kota kita. Kita berdoa untuk kita. Jangan sangkita hati untuk acuh tidak acuh. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami berharap kepada, mohon Engkau agar murka-Mu berhenti. Tuhan, belas kasih-Mu datang kepada negeri ini. Ampuni Tuhan, mengampuni orang Hong Kong menyembah Mammon, menyembah mengejar kekayaan, kekuasaan. Kita berdoa untuk Hong Kong. Berikan hati yang kepulan hati kepada Hong Kong. Tuhan, Engkau selamatkan Hong Kong. Tuhan, Engkau ubah hati orang Hong Kong yang mencintai Mammon. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, mohon Engkau tolong agar orang Hong Kong kembali kepada Engkau. Berikan agar presiden kami juga kembali pada Engkau. Kami adalah Yeremia. Tuhan, di Hong Kong banyak para pendoa-pendoa Yeremia. Kita berdoa untuk Hong Kong, kita berdoa untuk negara-Mu. Untuk masing-masing berdoa juga untuk negara kita.
bagi negara kita masing-masing. Tuhan, Engkau jamah kami setiap orang. Sejukkan hati kami. Lebih dalam lagi untuk memandang kepada-Mu. Mari bersama kita merindukan, kita rindu Roh Kudus yang setiap hari menemani kita. Saat ini masuk di dalam hati kita, buang segala debu-debu dalam hati kita. Roh Kudus, Engkau membawa urapan sukacita-Mu, Engkau mengurapi saudara-saudari kami semua, agar di dalam masa-masa susah waktu kami menghadapi badai kehidupan, agar hati pada kami kembali kepada Engkau. Tuhan, Engkau bimbing kami setiap orang untuk kembali kepada Engkau. Tuntun langkah kami, atas setiap langkah kami kembali kepada Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua orang. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita setiap orang. Buang semua penderitaan, tekanan, bahkan buang segala di antara saudara-saudara ingin mati. Pada saat itu Tuhan memberitahu anakku, aku kematian itu aku angkat darimu, dan juga patahkan tali maut dari lehermu, termasuk dimanapun kalian berada, bahkan kamu yang ingin mati. Kiranya Tuhan membimbingmu, kiranya Roh Kudus masuk menerang kita setiap orang. Roh Kudus memenuhi kita setiap orang. Di masa-masa susah kita tetap berharap pada Allah. Pada saat kita melihat pada Allah kasih karunia, pada saat kita bertobat, keselamatan Allah ada pada kita setiap orang. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin.